Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Siti Aisyah, jurusan Ilmu Pemerintahan BP 2021. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil ujian kewarganegaraan saya. Yang pertama, saya akan membacakan soalnya. Pertama itu, pendidikan kewarganegaraan lebih universal dan kompleks maknanya dibandingkan pendidikan kewirausahaan. PKN sendiri bersifat karakter personality. Di dalamnya ada makna-makna tentang kepribadian atau karakter yang menjadikan khas seorang bangsa Indonesia dengan seseorang bangsa asing. Tentunya hal ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar bangsa kita tetap dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Sebagai bangsa yang beradab harus selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi nasionalisme. Oleh karena itu, PKN dan karakter menjadi landasan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar arah serta tujuan dan cita-cita bangsa tercapai. Dari uraian di atas, tentukan dalam pembelajaran perlu didasari teori yang kuat dari pakar atau ahli. Itu apa definisi PKN menurut yang A. John Mahoney, yang B. Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SHMPA. Sedangkan definisi karakter menurut A. Eri Mahoney, yang B. Fred Itno. Jelaskan definisi di atas, selanjutnya korelasikan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam kajian kewarganegaraan kritis, demokratis, dan beradab, serta dihubungkan antara PKN, karakter sifat, Claudette skill, dan hyperstition dalam tujuan PKN di Indonesia. Jelaskan dengan analitis kritis saudara. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jelaskan pengertian dasar negara hukum dan bentuk-bentuk negara hukum, serta berilah contoh kasus penegakan hukum di Indonesia. Yang soal nomor 3, Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa menjemuk. Artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan kemenjemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting pembentukan identitas nasional. Sebutkan beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional, meliputi apa saja, serta berikanlah contoh. Baiklah, saya akan memberikan jawabannya. Yang pertama itu definisi PKN menurut John Mahoney. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan civic education meliputi seluruh kegiatan sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan dari dalam luar kelas, diskusi, dan organisasi kegiatan siswa. Diupayakan memuat nilai-nilai moral yang berguna bagi membentukkan kepribadian peserta didik sebagai bekal hidup bermasyarakat masa kini dan masa datang. Yang B, definisi menurut Prof. Yang B, definisi PKN menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SHMPA, yaitu pendidikan warganegaraan disingkat PKN adalah pendidikan yang wajib ditempuh para anak didik mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. PKN mengacu pada civic, yakni ilmu yang berbicara tentang kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sepanjang batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Definisi karakter menurut A. Eri Sudewo, yaitu sebagai kumpulan sifat baik menjadi perilaku sehari-hari sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugas dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Yang B, definisi karakter menurut Praitno, yaitu sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma. Ini itu relatifnya yang definisi yang analitis saya. Yang pertama,
yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kita harus aktif belajar karena ilmu yang merangkup semua dari sosial, politik, dan ekonomi dan lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan ini dapat membentuk nilai sosial kita, moral, dan gimana menghadapi lingkungan yang baik. Belajar dengan semangat, kalau tidak belajar rugi. Maka kita dapat mendekatkan pendidikan dengan kolaboratif. Yang B-nya itu belajar tentang kewarganegaraan. Kita bisa berpikir kritis, kita dapat memecahkan suatu permasalahan dengan baik dan tenang. Mahasiswa harus bersifat itu, jangan asal ambil keputusan saja dengan cepat tanpa berpikir dulu. Yang C-nya itu kita sebagai mahasiswa menjalani peraturan dari pihak kampus, contohnya memakai pakaian sopan, bicara yang baik, dan tidak membuat onar, dan menjaga nama baik pihak kampus kita, dan mendengarkan kata dosen, saling menghargai, bikin tugas dengan tepat waktu. Yang D-nya itu kita di dalam masyarakat maupun di luar kita harus bersikap sopan, ramah, dan attitude kita jaga. Kita saling menghargai, maka dari situlah silaturahmi kita terjaga dengan baik. Jawaban yang nomor 2. Yang dimaksud dengan konstitusi itu sepakat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya serta dasar-dasar negara. Pengertian dasar negara hukum dan bentuk negara hukum serta contohnya yaitu dasar negara hukum keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan dasar hukum. Bentuk-bentuk negara ada 4. Pertama, demokrasi, liberalis, ketiga komunis, yang ketiga monarki. Contoh kasusnya pemberian hukum pada anggota pejabat atau anggota dewan yang korupsi, bukan hanya memberi hukuman untuk rakyat kecil saja. Contohnya rakyat kecil itu hanya mencuri suatu besi langsung masuk ke penjara. Kenapa yang korupsi tidak diberlakukan sama seperti rakyat kecil? Seharusnya kalau hukum di Indonesia kan berdiri tegak, seharusnya itu sama didirikan, sama mengasih hukuman, tidak membedakan antara yang ini dan yang itu. Yang jawaban nomor 3, identitas Indonesia identitas nasional yang sangat beragam. Identitas nasional adalah satu ciri yang memiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh seluruh warga negara. Unsur-unsur identitas nasional bangsa Indonesia yang pertama itu suku bangsa. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, antara lain yang pertama suku Dayak, suku Sasak, suku Jawa, suku Minahasa, dan suku Minang. Yang kedua, bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Contoh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, atau bahasa lokal lainnya. Yang ketiga, kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya, contoh seperti tarian nasional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka. Contohnya tari saman, tari piring, hingga tari tortor. Kemudian pakaian adat biasanya digunakan sebagai salah satu simbol perayaan acara sakral seperti acara pernikahan. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu daerah dalam bahasa yang sangat beragam. Contohnya
Bungong Jompo yang berasal dari Aceh, Tokeceng dari Jawa Barat, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yang Korambe yang berasal dari Papua. Yang keempat yaitu agama. Di Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri agama yang diakui terdiri 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda, warga negara Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Baiklah, hanya itu saya bisa menyampaikan hasil ujian saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada kata-kata, saya minta maaf ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.